Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Cici Amel apa kabar? Baik Cici, bagaimana kabar Cici Nanti? Luar biasa, Cici Nanti senang banget hari ini bisa bertemu dengan adik-adik bersama di rumah ya. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu pembuka kita, Matahari Bersinar Terang. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk berdoa. Semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami dan kami boleh beribadah kembali. Kami bersyukur untuk nafas yang Tuhan beri. Kami juga bersyukur untuk 1 minggu yang telah berlalu. Dan saat ini kami mengundang Tuhan untuk hadir. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cici Amel, kalau hari Minggu tuh kayaknya Tuhan tuh manggil-manggil kita, ayo anak-anakku datang puji Mbak aku gitu. Kalau gitu kita ajak adik-adik juga yuk. Kita mau menyanyikan bersama-sama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah adik-adik, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan nih. Mari kita angkat satu pujian, Yesus menginginkan daku.
hujan, cucian gak langsung kering. Sudah selesai ngerapihin cuciannya. Aduh, ini meja berantakan sekali. Habis digunakan gak langsung dirapikan. Adik-adik di rumah jangan seperti ini ya adik-adik. Kalau di rumah bantu-bantu juga orang tuanya. Rapi-rapi setelah kalian belajar, setelah kalian bermain. Gak seperti ini. Wah, ini kalau begini bagaimana bantuin mamanya lap-lap meja. Aduh, tumpah nih. Wah, bagaimana ini ya? Tugas anak Cici, aduh, kena air, basah ini adik-adik. Adik-adik, tunggu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, Cici mau jemur nih. Basah, kena air, karena taruhnya sembarangan. Nanti lagi adik-adik ya. Adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, matanya dipejamkan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami setiap hari. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik buka dari Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Ya, udah buka semua? Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Judulnya adalah persiapan untuk makan Paskah. Ya, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembeli domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya. Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian.
Kita akan membacakan Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Ini adalah ayat yang menjadi pokok firman Tuhan minggu ini. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Adik-adik, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi menceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang mempersiapkan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Paskah adalah peristiwa yang sangat penting yang dirayakan oleh seluruh bangsa Israel. Karena Paskah itu memperingati bagaimana karya Tuhan yang begitu dahsyat bagi bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir lewat peristiwa-peristiwa yang sangat spektakuler yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menuju tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel sudah tidak diperbudak lagi oleh bangsa Mesir. Saat peristiwa itu adik-adik, biasanya keluarga-keluarga di bangsa Israel itu merayakannya dengan makan malam bersama. Makan malam bersama dengan memakan roti tidak beragi, lalu makan sayur pahit, lalu memotong domba Paskah. Nah, peristiwa itu juga adat istiadat yang dilakukan bangsa Israel itu dilakukan juga oleh Yesus. Nah, adik-adik kita saksikan ya videonya. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan.
Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Adik-adik, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan yang begitu mulia. Tuhan menciptakan manusia begitu serupa dengan gambarannya. Seperti gambar yang tadi adik-adik ya, yang tidak sengaja tadi Cici tumpahin, gambar tugas adik-adik, anaknya Cici. Kalau gambar yang sudah rusak ini bisa nggak dikasih ke gurunya? Wah, kayaknya udah nggak bisa ya. Gambar ini tidak bisa lagi dipakai untuk menyelesaikan tugas. Gambar yang udah rusak ini, udah basah, udah gambarnya kemana-mana. Itu biasanya gimana adik-adik? Dibuang. Nah, karena manusia telah berbuat dosa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita baca dari Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi semua orang itu harus mendapatkan maut karena telah berbuat dosa. Tapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar bagi manusia, maka Allah mau menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gambaran manusia yang sudah rusak ini digantikan menjadi putih kembali, menjadi dosanya bisa diampuni, bisa disucikan kembali lewat penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Pribadi yang rusak, manusia yang rusak digantikan oleh pribadi yang mulia kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, lewat peristiwa perjamuan malam terakhir, kita diingatkan bahwa roti yang dipecahkan oleh Tuhan Yesus itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Dan anggur yang diminum itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi kita. Adik-adik, bagaimana kita sebagai anak-anak sekolah minggu menghargai karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan rajin sekolah minggu, walaupun dengan online, adik-adik tetap semangat, antusias mendengarkan firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, lalu tidak melawan orang tua, itu menghargai Tuhan yang telah mati untuk menebus dosa kita semua. Dan adik-adik percaya di dalam hati bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa nanti adik-adik pada saatnya nanti setelah dewasa katekisasi, adik-adik boleh diundang ikut dalam perjamuan kudus. Karena dengan perjamuan kudus adik-adik menghayati kembali bahwa Tuhan rela mati untuk menebus dosa kita. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik terus bertekun dalam situasi keadaan kita yang saat ini. Percaya Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan telah mati menebus dosa kami. Tuhan menggantikan kami untuk melewati maut. Untuk itu Tuhan kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Untuk itu Tuhan kami mau menghargai anugerah Tuhan itu dengan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kami, mengasihi adik kakak kami, mengasihi orang lain. Karena kami tahu itu juga mengasihi Engkau. Ajari kami Tuhan hari lepas hari untuk tetap taat kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh titip dengan papa atau mamanya dulu ya. Sambil kita mau angkat satu pujian, Aku Diberkati. Mari adik-adik kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapak, terima kasih untuk persembahan kami hari ini yang sudah kami sisihkan. Kiranya persembahan ini dapat berguna sepenuhnya bagi kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah membuat ini adik-adik. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama, adik-adik harus print dulu gambar ini. Nanti gambar ini akan di-share ke grup kelas adik-adik masing-masing. Setelah itu adik-adik warnai dan adik-adik gunting. Setelah digunting, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Untuk membuat mejanya, adik-adik lipat sesuai tanda yang ada pada gambar. Lalu kita lem. Begitu pula dengan sisi sebaliknya adik-adik. Mejanya sudah jadi dan untuk gambar orangnya kita lem bagian belakangnya. Seperti ini adik-adik. Dan untuk gambar yang satunya lagi kita kasih lemnya di bagian depannya adik-adik, bukan di bagian belakang. Nah, orang-orangnya udah selesai. Lalu untuk roti dan anggurnya kita buat seperti ini adik-adik. Kita lipat kertas. Lalu kita tempel rotinya di kertas tersebut. Seperti ini jadinya adik-adik. Untuk anggurnya juga sama seperti itu adik-adik. Nah, sudah jadi deh adik-adik. Bagaimana? Mudah kan adik-adik untuk membuatnya? Selamat membuatnya di rumah ya adik-adik. Jangan lupa di-share di grup kelas adik-adik masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita pagi ini.
Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Mata Tuhan melihat. Semuanya boleh banting-banting. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk ibadah kami hari ini yang berjalan lancar. Kiranya puji-pujian kami dan persembahan kami dapat berkenan bagi Tuhan. Kiranya juga firman yang kami dengar hari ini dapat menuntun kami menjadi anak-anak yang lebih baik setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih.